Bismillahirrahmanirrahim. Fasal tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang ilmu. Ketahuilah bahwasannya penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu, memuliakan guru dan menghormatinya. Dikatakan orang, tidaklah berhasil orang yang telah berhasil dalam menuntut ilmu, melainkan dengan menghormati tiga hal tersebut. Dan tidaklah terjatuh, tidak berhasil orang yang terjatuh, melainkan karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan pula bahwasannya menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tetapi dia menjadi kufur karena dia tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraq." Artinya, aku adalah budak orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Jika dia mau, silahkan menjualku atau memardikanku atau tetap menjadikanku sebagai budak. Ada sebuah syair tentang yang demikian. Aku lihat sebesar-besar hak adalah hak seorang guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap muslim. Sungguh pantas apabila seorang guru yang mengajari sebagian tanda hormat kepadanya, walaupun satu huruf, diberi hadiah 1000 dirham. Sebab guru yang mengajar akan satu huruf yang engkau butuhkan dalam agama. Dia ibarat wakaf engkau dalam agama. Berkat Astad kita Asy-Syaikh Al-Imam Saddiddin Nuddin Syairoji, guru-guru kita, berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih, memuliakan mereka, menghormati mereka, dan memberi sedekah kepada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Termasuk menghormati guru ialah seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai berbicara padanya kecuali dengan izinnya. Hendaklah tidak banyak berbicara di hadapannya, tidak bertanya sesuatu apabila gurunya sedang lelah atau bosan, dan harus menjaga watak. Jangan mengetuk pintunya, tetapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Walhasil, seorang penuntut ilmu harus mencari keridhaan hati guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan dia murka, mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Dan adalah guru kami Asy-Syaikh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayat, bercerita bahwasannya salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam suatu majelis
pengajian. Di tengah-tengah pengajian, dia sering berdiri. Lalu oleh teman-temannya ditanya, mengapa ia berbuat demikian? Ia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu, jika aku melihat, aku berdiri untuk menghormatinya. Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin adalah seorang imam di daerah mereka yang sangat dihormati oleh para pejabat. Pada suatu kesempatan beliau berkata, Abu Jadid Ad-Dabusi, aku selalu melayani beliau, memasak makanan, dan aku tidak pernah ikut makan bersamanya.